Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S1 Farmasi Universitas Islam Indonesia akan mempersembahkan sebuah video tentang mini proposal praktikum farmakokinetik kami yang berjudul Profil Farmakokinetika Theophylline dosis tunggal setelah pemberian ekstrak daun putri malu Mimosa pudica Linn pada tikus putih jantan galur Wistar. Berikut adalah anggota kelompok dari S1: Aina Anasta Indraswari, Adi Kurniawan, Anisah Azizah, dan Ari Ferawati. Nah, pada masa mendatang, kemungkinan ekstrak daun putri malu dapat dijadikan sebagai obat herbal. Maka sebelumnya perlu diteliti terlebih dahulu tentang profil farmakokinetika penggunaan ekstrak daun putri malu bersamaan dengan generiknya, yaitu theophylline. Selanjutnya yaitu subjek uji. Nah, pada penelitian ini, hewan telah menerima izin etis dari Komite Etika Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan nomor surat 1 Kakom-Ed 99 KE 3 2020. Hewan ujinya berupa tikus putih jantan dengan galur Wistar, usianya 2-3 bulan, bobotnya 180-250 gram dan berjumlah 10 ekor dengan masing-masing 5 ekor per kelompok uji. Bagaimana tentang aklimatisasinya? Yang pertama ditempatkan dalam lab, yaitu 1 minggu di tempat tinggal barunya sebelum percobaan dilakukan, supaya hewan uji tidak mengalami stres. Selanjutnya, tikus diberikan air minum dan makanan, dan ditempatkan pada suhu 26 derajat Celcius dengan kelembapan 50-60% dengan siklus cahaya 12 jam terang dan 12 jam gelap. Untuk skema penelitian, tikus putih Wistar sebanyak 10 ekor usia 2-3 bulan dengan bobot 180-250 gram. Kemudian tikus tadi diaklimatisasi selama 7 hari. Tikus diberi pakan dan minum, ditempatkan pada suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 50-60% dengan siklus cahaya 12 jam terang dan 12 jam gelap. Tikus dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok kontrol diberi theophylline 5,4 mg per kilogram berat badan, dan kelompok perlakuan diberi ekstrak daun putri malu 200 mg per kilogram berat badan plus theophylline 5,4 mg per kilogram berat badan. Kemudian dari 2 kelompok tadi dilakukan sampling darah secara serial pada jam ke 0,25, 0,5, 0,75, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, dan 24. Selanjutnya, sampel disimpan di dalam lemari pendingin hingga dilakukan penetapan kadar atau analisis kadar theophylline. Untuk data parameter farmakokinetik secara statistik, analisisnya menggunakan one-way ANOVA. Selanjutnya ada uji pendahuluan yang tujuannya untuk mengoptimasi validasi metode analisis seperti penetapan panjang gelombang maksimum, penetapan waktu retensi dan selektivitas theophylline, penetapan persamaan kurva baku theophylline dalam darah, penetapan stabilitas theophylline dalam pelarut, penentuan kriteria akurasi dan penentuan kriteria presisi, dan yang terakhir ada penetapan batas deteksi dan kuantifikasi kadar theophylline. Selanjutnya ada uji utama, dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok kontrol, yaitu tikus diberikan theophylline secara peroral dengan dosis 5,4 mg per kilogram berat badan tikus.
Yang kedua ada kelompok perlakuan, yaitu tikus diberikan ekstrak daun putri malu dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan, bersamaan dengan teofilin dosis 5,4 mg per kilogram berat badan secara oral. Selanjutnya, pada uji utama adanya perlakuan yang diberikan yaitu pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol, sebanyak 5 ekor tikus putih jantan diberi teofilin 5,4 mg per kilogram berat badan tikus secara oral. Pada kelompok perlakuan, sebanyak 5 ekor tikus putih jantan diberi ekstrak daun putri malu dosis 200 mg per kilogram berat badan bersamaan dengan teofilin dosis 5,4 mg per kilogram berat badan juga secara oral. Setelah itu, lakukan sampling darah secara serial pada jam ke 0,25, 0,5, 0,75, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, dan 24. Lalu, sampel yang telah diolah kemudian disimpan di dalam lemari pendingin hingga dilakukan penetapan atau analisis kadar teofilin. Pada penelitian ini, untuk melakukan analisis sampel, terlebih dahulu dilakukan sampling darah atau pengambilan darah, di mana pengambilan darah dilakukan melalui vena lateralis ekor, baik saat pencuplikan maupun setelah diberi perlakuan obat teofilin serta ekstrak daun putri malu. Selanjutnya analisis data. Analisis data kami menggunakan one-way ANOVA. Memiliki satu variabel parameter farmakokinetik teofilin dan dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol dengan teofilin 5,4 mg per kg BB. Kelompok perlakuan dosis ekstrak daun putri malu 200 mg per kg BB. Serta berhipotesis parameter farmakokinetik pada semua kelompok sama. Referensi. Inilah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi tentang mini proposal praktikum farmakokinetik dari kelompok S1. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.